di dunia di mana masih banyak warga negara yang acuh tak acuh terhadap isu-isu politik di suatu negara tersebut. Ini dinamakan sifat apatis, seperti ketika adanya pemilu, individu tidak berinsentif untuk mencari tahu calon-calon pemimpin, latar belakangnya, atau bahkan ingin golput dalam pemilihan umum. Atau bagaimana mereka tidak mempunyai insentif untuk mengetahui situasi politik, bagaimana pembentukan kebijakan seperti Omnibus Law dan sebagainya di negara tersebut. Di mana Dewan Juri sadarilah ini merupakan sikap yang immoral, sebagaimana individu melepas tanggung jawab sebagai warga negara untuk berkontribusi terhadap progres politik negara. Sangat bangga menjadi tim proposisi. Ada dua problem dengan yang ada di sisi oposisi. Yang pertama, Dewan Juri sadarilah kita hidup di status quo di mana hampir setengah dari negara-negara merupakan negara demokratis, di mana warga negara diharapkan dapat berkontribusi dalam pemilihan umum, dalam diskursus publik mengenai isu-isu politik dan sebagainya. Sehingga ini menutup kesempatan untuk individu secara aktif dapat engage atau berkontribusi dalam pembentukan politik kebijakan, dan di mana mereka akan melepas tanggung jawab sebagai warga negara untuk berkontribusi terhadap ini. Yang kedua, sadarilah di sisi mereka tanpa adanya insentif untuk memiliki wawasan atas isu-isu yang terjadi, ini akan berdampak bagi individu maupun bagi negara tersebut. Bagi individu, mari kita lihat di mana mereka tidak mempunyai pendirian yang jelas atau rentan, sehingga ini terbuka ke adanya manipulasi maupun doktrin-doktrin melalui hoax atau klaim-klaim yang tidak benar yang ingin menjatuhkan suatu kandidat semisalnya dan sebagainya. Ataupun bagi negara, bagaimana suara-suara yang tidak efektif karena banyaknya individu yang golput sehingga tidak dapat mencakupi semua lapisan yang ada di masyarakat. Sebelum masuk ke argumen, ada beberapa poin framing. Yang pertama, Dewan Juri sadarilah bahwa beban pembuktian pada debat kali ini adalah hanya apakah sikap apatis merupakan hal yang immoral. Tim pemerintah tidak mempunyai beban untuk menjelaskan apakah semua warga akan memiliki wawasan pada akhirnya. Namun yang kedua, bagaimana metrik dalam menilai apakah ini merupakan hal yang immoral. Yang pertama, apakah individu akan melalaikan tanggung jawab. Sebagai warga negara, mereka mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam memastikan bahwa pemilih yang terpilih dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Walaupun memang pada umumnya semua kandidat pasti memiliki kekurangan atau latar belakang yang tidak baik, tetapi semua individu tetap memiliki tanggung jawab untuk memilih calon pemimpin yang lebih sedikit baik daripada kandidat yang lain semisalnya. Dan yang kedua, ini akan terhitung sebagai hal yang immoral ketika ini memberikan dampak bagi orang lain. Mari kita ambil contoh individu yang golput, ini akan mendorong probabilitas kandidat buruk untuk terpilih, di mana pemimpin yang kurang baik pun akan berdampak pada lapisan masyarakat maupun pada kaum minoritas atau yang termarginalisasi. Kemudian framing yang ketiga, sadarilah Dewan Juri bahwa politik merupakan aspek yang sangat penting di suatu negara, sebagaimana keputusan calon pemimpin, pembentukan kebijakan dan sebagainya berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat negara. Maka kami rasa seharusnya individu setidaknya mempunyai wawasan ataupun kepedulian mengenai siapa calon pemimpin, latar belakangnya maupun kebijakan-kebijakan yang betul. Sebelum masuk ke argumen, ada dua beban pembuktian. Yang pertama, apakah ini terjustifikasi untuk mengklaim bahwa apatis merupakan hal yang immoral, dan kedua, apakah ini tidak dapat mewujudkan warga negara yang berkontribusi pada akhirnya. Lanjut ke argumen pertama, mengapa sebagai warga negara ini merupakan aksi yang immoral. Dewan Juri, pertama-tama mari kita lihat bagaimana sebenarnya karakteristik dari individu apatis yang apatis. Seperti ketika adanya pemilihan umum semisalnya, individu di sini tidak mempunyai insentif untuk mencari tahu calon-calon pemimpin yang ada. Mereka tidak mempunyai insentif untuk mengetahui latar belakang, apakah prestasi-prestasi yang dimiliki dan sebagainya. Ataupun di mana mereka tidak ingin terlibat dalam pemilihan umum, mereka merupakan individu yang tergolong dalam golongan putih semisalnya, ataupun bagaimana mereka tidak ingin terlibat dalam bagaimana kebijakan-kebijakan seperti UU PKS ataupun Omnibus Law akan berdampak kepada mereka dan sebagainya. Dan namun mengapa ini merupakan hal yang buruk? Yang pertama, sadarilah bahwa ini seharusnya menjadi tanggung jawab seorang warga negara. Seorang warga negara seharusnya mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif terhadap progres politik di negara. Apalagi sadarilah bahwa di negara-negara yang demokratis mereka diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam pemilihan, dalam diskursus politik yang berhubungan dengan isu-isu politik yang ada. Namun mengapa sebenarnya mereka mempunyai tanggung jawab yang ini, dan apa yang akan dikontribusikan ketika mereka mempunyai tanggung jawab yang tersebut? Sadarilah bahwa di sini negara ingin bertujuan membuat atau memberikan kebijakan yang dapat menyejahterakan rakyat semisalnya, atau dapat menyentuh semua lapisan masyarakat
masyarakat maupun kaum-kaum yang termarginalisasi dan minoritas. Sehingga di sini ketika mereka harus seterusnya mempunyai tanggung jawab sebagaimana ini akan berkontribusi langsung terhadap situasi-situasi individu yang ada, seperti kebijakan RUU PKS yang akan berkontribusi langsung kepada situasi yang ada pada individu. Maka dari itu lanjut ke argumen kedua, progres politik yang negara yang terstagmentasi. Dewan Juri, ada beberapa dampak yang dihasilkan oleh sifat apatis, bukan hanya kepada individu tapi kepada negara tersebut. Mari kita lihat kepada individu. Bagaimana apa yang terjadi ketika mereka tidak mempunyai wawasan mengenai isu-isu yang terjadi sebenarnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan bagaimana latar belakang calon-calon yang akan ada pada pemilihan umum. Di sini situasi mereka pemikiran mereka akan rentan. Mereka tidak mempunyai pendirian yang kuat sehingga ini akan membuka jalannya untuk akan adanya doktrin atau hoax melalui oknum yang ingin menjatuhkan kandidat yang lain misalnya. Ini buruk karena ini mereka akan mudah terpengaruhi sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat menyuarakan suara yang efektif di pemilihan misalnya karena mereka tidak mempunyai pendirian yang jelas ada atas kandidat-kandidat dan ada. Namun Dewan Juri, walaupun ini tidak akan terjadi, walaupun mereka tidak akan terpengaruhi atau mudah terdoktrin, tetapi menurut kami ini tetap buruk karena bagaimana mereka tidak mempunyai insentif untuk dapat bergabung dalam diskursus di publik misalnya. Mereka tidak dapat secara efektif berdiskusi dengan warga negara lain mengenai calon-calon yang ada dan sebagainya. Namun yang kedua, apa dampak yang dihasilkan kepada progres politik negara? Mari kita lihat bagaimana apa yang terjadi ketika individu tersebut sudah golput atau mereka tidak mempunyai pendirian yang kuat atas isu-isu politik yang terjadi. Ketika kurangnya tanggung jawab ataupun kontribusi dari individu ke progres politik negara, maka ini akan menghasilkan pemilihan umum ataupun pembentukan kebijakan yang tidak efektif. Mari kita lihat sebuah senario di mana suatu individu akan sebuah individu akan golput, di mana individu apatis akan golput. Di sini ini justru akan mendorong probabilitas bagi kandidat-kandidat buruk untuk lebih terpilih misalnya karena akan adanya banyak individu yang tidak akan berkontribusi terhadap pemilihan umum sehingga ini pun akan mendorong probabilitas bagi pemimpin yang kurang baik untuk maju di parlemen misalnya sehingga ini akan pun berdampak pada kaum minoritas maupun pada lapisan-lapisan masyarakat yang lain dan pun suara yang diberikan tidak akan efektif dan tidak dapat mencakup semua lapisan publik semua lapisan masyarakat yang ada di negara tersebut. Maka dari itu kami rasa bahwa sikap apatis yang diberikan sangat problematik. Pasal menjadi tim proposisi.